Karena itu Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kematian kita pun akan datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu kan? Bukan gak ada yang tahu. Tuhan mau kita ini siap sedia akan hari itu. Saya akui itu, saya kadang kebawa gitu kan. Kenapa? Karena mereka selalu datang ya. Seperti apa? Menghina gitu loh. Saya kalau tidak dimulai, saya juga tidak mau. Sebenarnya saya selalu menahan. Makanya saya selalu berzikir kan. Tuhan, mampukan saya untuk sabar, mampukan saya untuk sabar gitu. Makanya kadang saya memang kebawa, makanya saya bilang, setiap hari saya itu merasa berdosa. Setiap saya live saya sudah selalu mengaku. Saya selalu mengaku dosa. Makanya saya bilang tadi, kenapa orang Kristen itu, kenapa saya sangat mementingkan sekali Ekaristi itu? Karena saya berdoa setiap hari. Saya menghujat agama ini Tuhan. Bahkan saya ngaku memang sama Romo di depan semua jemaat. Saya mengakui dosa saya karena itu diperintahkan Tuhan. Saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan. Itu diajarkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Iblis itu dipermalukan. Saya nggak akan merasa malu kalau saya minta maaf. Kenapa? Karena disitulah saatnya iblis dipermalukan. Itu. Jadi kalau memang saya salah, saya pasti harus minta maaf. Itu baru saya menang. Kalau saya salah tidak minta maaf, saya kalah. Saya menjadi pengikut iblis. Gitu. Makanya orang Kristen itu pun Bang diajarkan apa? Mengasihi. Makanya saya selalu mengatakan, room saya ini bukan mau menang-menangan, bukan mau hebat-hebatan, bukan. Tetapi untuk menyatakan kebenaran. Aku selalu pertimbangkan, Islam juga selalu mengasihi, Kristen juga selalu mengasihi. Jadi aku ini yang nggak pernah beragama, ya beragama sih KTP, tapi nggak pernah melakukan. Nggak apa-apa Bang, setiap orang itu ada proses. Juga. Makanya gimana ya, masih berpikir kalau mau diajak juga ke masjid sholat, ajarannya saya belum tahu, belum paham. Mau ke Kristen juga, mau ke gereja belum paham juga. Masuk lagi di sini ada sudah 3 bulan ya, 4 bulan saya masuk di sini. Kebanyakan ya ada ajarannya bagus, ada yang saling menghujat. Iya. Kalau saya mohon maaf kalau Abang tersinggung gitu ya. Saya mohon maaf. Kalau ajarannya masing-masing, kalau Islam bagus juga. Giliran masuk di agama Kristen nggak baik lagi, agama Islam. Kristen juga bagus. Jadi betul bang. Selalu dalam agama ini selalu ada salahnya gitu. Tapi percayalah bang, kalau orang Kristen memang menghujat, itu memang oknumnya. Karena kami memang nggak pernah diajarkan menghujat itu. Juga kalau Islam juga menghujat berarti itu oknumnya. Kayak saya bukan kan, bang. Kalau di Islam tadi tuh udah saya bilang ada hadisnya dan ada dalilnya. Makanya tadi kan saya baca, tapi kan abang kan saya nggak tahu Quran, makanya saya bilang abang itu harus belajar Quran. Baca terjemahannya bang, baca aja satu malam satu lembar, 1 tahun selesainya ini. Aku juga gitu bang. Nggak ada, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan bang. Mumpung kita masih bernafas bang, kesempatan kita untuk mengenal Tuhan itu yang baik yang mana. Itu saya bahkan kalau abang nih mungkin masih baru ya, saya lama dalam pencarian saya, bertahun-tahun saya dalam pencarian saya. Manakah Tuhan yang benar? Saya berkali-kali maju mundur, nggak cantik tapinya, nggak jelas. Kalau cantik itu sehari ini, gitu ya. Saya maju, tapi saya pengen nyaman karena saya pengen hidup duniawi. Udah masuk lagi Islam lah, enak kali hidupku gitu. Terus tapi saya lihat lagi ke dalam diri saya. Kok saya nggak sejahtera di dalam hidup saya? Yang mana Tuhan ini? Saya mencari. Dan ketika saya membaca, saya menemukan. Dan ketika saya bertanya, saya mendapat jawaban. Makanya saya katakan, saya sudah di tahap di mana saya sudah mengenal Tuhan saya. Dan saya sedang mencoba untuk menjadi sama seperti Kristus. Saya sedang berusaha mengampuni diri saya dan mengampuni orang lain. Saya tidak pernah temukan ajaran seindah ajaran Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, ketika saya menghujat, itu adalah diri saya, bukan ajaran Tuhan saya.
Tapi Pak Rusli itu boleh berdoa kepada Tuhan yang hidup, yang menciptakan saya. Tunjukkanlah saya, yang manakah Tuhan yang benar itu. Sambil abang belajar, berdoa dan belajar. Berdoa, Bora. cari jalan yang benar dulu. Kalau Iya, kita berdoa dan sambil belajar itu bang. Ketika abang berdoa, abang belajar. Ketika abang belajar, abang juga mendampinginya dengan doa. Insya Allah, abang akan menemukan Tuhan Yesus. Serius. ya, Tapi itu, kalau iya. memang dia maha tahu, maha besar, maha adil, pasti bisa dong. Biasa Jangan, datang. itu namanya kau sedang mencoba Tuhan. Bukan. Kalau kau memang Tuhan yang benar, datanglah. Kamu itu sedang Gini, memberi Bang. perintah kepada Tuhan. Tetapi gini bang, ini karena saya pernah kayak abang. Saya serius. Saya pernah kayak abang. Saya Islam. Saya sebelumnya Islam. Ya, saya pernah kayak Tuhan. Tuhan tunjukkan kalau kau memang benar. Itu ternyata kesalahan saya. Saya salah dalam berdoa. Tetapi kalau saya berdoa dengan memposisikan saya sebagai hamba, kasihi aku Tuhan, tunjukkan aku jalan. Bukan malah kita mencobai Tuhan. Kalau kita tadi berdoa gitu, kalau kau memang Allah yang benar, tunjukkan aku. Kurang ajar itu kita. Kita ini debu dan tanah. Tetapi mintalah sebagai selayaknya hamba. Gitu. Berdoa juga harus benar bang. Karena kalau kita salah berdoa, salah meminta, kita bukan mendapat jawaban, tetapi kita menjadi Tuhan atas diri kita. Kenapa? Kalau Tuhan tidak menjawab, saya tidak mau mengimaninya. Nah itu kebanyakan kesalahan setiap orang. Ketika dia meminta tetapi maksa. Jangan seperti itu. Jangan seperti anak yang merengek, pokoknya aku mau dibeliin ini, jangan. Tetapi ketika kamu menjadi anak baik, berusaha berbuat baik, orang tuamu akan melihat kamu dan dia akan memberikannya kepadamu. Bener gak kayak gitu? Coba kalau abang merengek sama orang tua abang, nangis maksa-maksa, ngesot-ngesot dulu aku gitu. Ibu saya malah jijik nengok saya. Tetapi ketika kita berbaik hati, aku butuh ini, bunda, aku perlu ini, tolong ya, sambil aku membantunya, menarik hatinya. Dan apa yang dilakukan? Dia memberikannya. Tuhan pun seperti itu. Jangan kita mendebatnya, jangan juga kita memaksanya, tetapi datanglah dengan kerendahan hati. Tunjukkan Tuhan. Seperti itu. Jadi berdoa juga harus benar. Kalau kita berdoanya salah, ya jawabannya juga salah lah. Gitu Bang Rusli. Apa ini jawabannya? Iya. Tuhan, penciptaku, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku sedang mencarimu. Bilang gitu. Tolong lihatlah aku dengan ketaatanku dan kesungguhanku yang ingin mengetahuimu. Minta tolong gitu. Karena kita posisikan kita ini hamba. Jangan posisikan kita ini sederajat dengan Tuhan. Salah. Gitu Bang. Semoga Bang Rusli ini, ya saya juga akan bantu doakan. Dan ini benar-benar nama Bang Rusli. Saya minta romo saya nanti doakan Bang Rusli. Ya, Rusli. Iya. Selamat mencari Tuhan. Terima kasih ya Bang Rusli ya, udah berpartisipasi di sini. Saya mohon maaf kalau memang komal saya ini memang kekacauan ya. Saya akui, saya itu tiap hari juga mengakui ya. Hari ini room saya kacau. Saya selalu mereview diri saya. Room yang bikin kacau itu kalau ada yang diberitahu nggak mau. Memang itu, dan saya ke bawah. Iya, itu kesalahan saya, dosa saya ketika saya ngikut gitu. Makanya waktu orang nampar, saya nampar balik. Nah itu kesalahan saya. 3 kali saya lewat di ini ya. Semalam ini udah 3 kali saya lewat. Nggak asik ya room saya ya Bang Rusli ya. Kalau kacau nggak masuk saya, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya mau apa? Kalau orang bertanya sama saya mau apa? Saya nggak tahu apa-apa kok. Jawab tentang Islam saya nggak tahu, jawab tentang Kristen saya nggak tahu. Saya sama aja bayi baru bicara mau cari jalan hidup, sama aja gitu. Karena dulunya kan fokus betul iman. Iya, benar bang. Nanti next kalau saya live lagi,
saya usahakan nggak kacau, nggak ke bawah bang gitu. Karena memang yang saya jangkau itu adalah orang-orang Kristen dan hati-hati yang sedang mencari Tuhan. Kadang room saya memang kacau. Ada waktunya ini ya, ada waktunya saya itu pengen sok-sokan gitu. Itu saya jatuh ke dalam dosa, saya akui itu. Karena kalau kita nonton perdebatan juga ini rata-rata ada kesalahan dengan anunya juga, kebenarannya juga ada yang salah, ada yang benar. Jadi kalau dipertimbang-timbangkan yang mana sebenarnya yang benar, paling benar yang mana gitu. Susah juga carinya karena kita bertanya, kita nonton ke room Kristen, wah Kristen benar, nonton lagi ke room Islam, wah Islam benar juga. Jadi pusing juga kan, masing-masing punya iblis, masing-masing punya mengasihi, masing-masing punya Allah gitu. Jadi saya bingung. Iya. Sebenarnya agama yang ini yang mana sih? Gitu. Iya, itu kesalahan kami sih bang sebenarnya. Kesalahan kami, betul. Thank you ya teman-teman ya, jangan lupa ya 1.500 orang di sini, kita sama-sama bantu doakan Bang Rusli ini supaya dia ini ditemukan gitu dengan jalan yang baik untuk menemukan Tuhan yang benar. Gitu ya teman-teman ya, kita bawa doa. Nanti juga Bang Rusli akan saya bawa doa. Amin. Karena gini bang, satu orang diselamatkan, 1.000 malaikat itu bersuka cita bersorak-sorai gitu. Karena apa? Karena keselamatan kalian itu adalah tujuan dari Kristus itu datang ke dunia ini, menyelamatkan manusia. Tujuan Yesus ke dunia ini menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dia harus mengalahkan kematian, dia harus mengalahkan dosa, dia harus mengalahkan iblis. Supaya apa? Kalian yang menyatu di dalamnya juga diselamatkan. Karena memang tujuan Yesus ini bang, bukan mau show off. Wow, gua keren, gua wow, gilang gemilang seperti Saya mau bertanya kak, ajaran Kristen itu di Alkitab ada masa akhir yang akan datang, istilahnya kiamat gitu, ada ajarannya? Ada. Hari Yesus datang kedua kali. Itu. Hari itulah hari penghakiman itu, karena dia datang sebagai hakim. Kan di umat Kristen juga kan bilang Yesus itu kan sebagai nabi kan, gitu kak. Ketika dia turun, Jibril turun, itu tanda-tanda hari mau kiamat ya, mau hakim. Gitu juga, sama juga Kristen juga begitu. Jadi saya pusing. Gini bang, Yesus itu bilang gini bang, aku akan datang seperti pencuri di tengah malam. Yesus itu nggak ngasih tanda-tanda. Ya. Itu kenapa? Makanya perintah Yesus apa? Kalian harus berjaga-jaga. Kenapa Yesus berkata gitu? Abang tahu nggak kapan waktunya abang mati? Seperti pencuri di tengah malam kan, tiba-tiba abang lagi rebahan aja bisa mati. Bener nggak? Karena pencuri yang datang di tengah malam, dia nggak ngasih info, bener nggak? Betul. Kematian orang, baik kiamat kecil maupun kiamat besar, kematian perorangan maupun hari yang besar itu, hari Tuhan itu sama seperti pencuri. Ini yang paling relate. Kalau dikata tanda-tanda ada gini-gini, itu omong kosong. Kenapa? Waktu kau mati nggak mungkin kau nengok malaikat kan? Enggak. Pasti akan mendadak seperti pencuri. Tuhan juga demikian. Makanya Yesus bilang apa? Tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Karena dia akan datang seperti pencuri tengah malam. Makanya Tuhan Yesus itu bukan nggak tahu, tapi dia merahasiakannya. Cuman orang lain berasumsi apa? Tuhan nggak masa kuasa, dia nggak tahu kapan hari kiamat. Kalau kita tanya balik lagi dengan perdebatan kepada agama Islam, mereka juga mengatakan ya Allahnya nggak ngasih tahu, melainkan Muhammad mengatakan Jumat gitu kan. Kalau hari Jumat dikasih tahu, orang udah hari Kamis siap-siap, Rabu dari Senin sampai Rabu bikin dosa suka-suka, kan gitu. Nah itu bukan cara yang tepat. Tetapi ketika kita takut akan kematian itu, kita akan bersiap-siap. Makanya Tuhan Yesus tuh ngajarin apa? Anggaplah hari ini hari terakhir kau hidup, maka lakukan yang terbaik. Besok pun demikian. Anggaplah hari itu hari terakhir. Maka hari demi hari kita ini meniti jalan bang, kita menuju kepada kebenaran perilaku kita. Gitu. Karena itu Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Kematian kita pun akan datang seperti pencuri. Gak ada yang tahu kan? Bukan gak ada yang tahu. Tuhan mau kita ini siap sedia akan hari itu.
Aku Gitu, juga Bang. takut ini Kak. Takut Umpama lah. kalau belum belum tahu agama yang mau diikuti, baru tiba-tiba besok lusa Meninggal. enggak enggak paku meninggal. Iya, ngeri ya. Ditanya ditanya mau masuk surga, gimana mau masuk? Tanya aja Tuhan yang nggak tahu yang mana. Bener, Bang. Makanya kata Yesus itu, Mau bilang KTP kamu Islam, tapi saya nggak pernah sholat gitu. enggak, Bang. Pernah sih, pernah Kalau pernah Tuhan sholat. Yesus itu, Bang, kan ini kan dimensi Allah. Kalau Allah itu nggak nengok KTP-mu. KTP kita perlukan itu hanya untuk data kependudukan di dunia. Jadi di alam surga sana, mau KTP-mu Islam, mau KTP-mu Kristen, ketika kamu tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu tidak akan selamat. KTP saya masih Islam. Nggak penting itu bagi saya. Dan Tuhan pun tidak mengatakan itu penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang apa, Bang, di Alkitab? Sebab orang-orang yang percaya kepada Kristus, kewargaannya lah adalah kewargaan surga. Bukan kewargaan berdasarkan KTP. Itu karena Yesus itu adalah kewargaan surga. Maka orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan menjadi kewargaan surga. Gitu, Bang.